Sore Mas Halga. Hari ini saya mau melanjutkan dari yang sebelumnya mungkin ya untuk sharing masih di beberapa sampel kode yang dipakai di Apache Beam. Ini tentang transform yang bisa dipakai di Apache Beam. Kalau untuk sisanya sendiri sih ini sekarang ada 4 lagi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ini adalah contoh kode untuk Pardu transform. Pardo transform ini sendiri itu adalah suatu bentuk transform di parallel processing yang bisa kita gunakan di Apache Beam. Jadi mungkin untuk dari kodenya sendiri seperti ini, untuk yang awal mungkin yang kelas ini boleh kita ignore dulu. Kita mulai dari yang agak lebih familiar karena sebelumnya pernah saya present, yaitu ini untuk pembuatan awalnya untuk dari membuat pipeline di Apache Beam kan kita harus membuat pipeline dengan metode pipeline ini. Jadi untuk pipeline pertama itu P1, lalu dari sini kita akan simpan data nanti hasil dari pemrosesan tersebut di P-collection terakhir yang kita namakan attendance count. Jadi kalau untuk Pardo sendiri kan mungkin dia itu bisa mentransform, bisa melakukan filtering, bisa melakukan komputasi juga, dan juga atau merubah tipe dari atau format dari suatu elemen di P-collection. Jadi kalau misalnya di esensinya sendiri sebenarnya sih dia mirip dengan yang kemarin itu sempat saya share tentang map. Tapi untuk dari map sendiri kan mungkin kurang fleksibel karena dari satu input itu dari elemen dia hanya akan mengeluarkan satu input juga. Sedangkan kalau untuk dari si Pardu ini dia bisa mengeluarkan 0, 1 atau lebih result gitu. Jadi sebenarnya untuk penggunaannya kita bisa sesuaikan, misalnya suatu saat membuat pipeline bisa memakai Pardo atau map, tapi kalau misalnya untuk yang lebih ringannya sih kalau simple masih bisa pakai map saja gitu, lebih dianjurkan juga oleh Apache Beam. Jadi untuk pipeline yang kali ini pertama mungkin kita akan jalankan satu-satu dulu ya. Ini jadi akan saya ini dulu comment out dulu. Jadi ini yang pertama kan pipeline-nya dia akan membaca dulu dari yang sebelumnya sudah kita import, namanya depdata.txt, lalu akan kita output 20 data pertamanya. Jadi untuk pertama kali kita keluar seperti ini. Untuk yang baru kita read saja, ini kan employee ID, ini nama employee-nya, ini 10, seperti ini agak lupa, tapi ini juga tidak terlalu dipakai. Nah, ini untuk nama departemennya. Oh, berarti ini department ID harusnya. Lalu ini juga adalah tanggal dari absensinya. Dan akhirnya kita mau menghitung absensi dari orang-orang dari departemen tertentu begitu ya. Jadi untuk di sini kan sebelumnya kita mau untuk memproses ini kita mau mengubah data ini mungkin dari satu elemen ini menjadi list, tapi di dalam list ini kayak kita akan tokenize gitu satu-satu. Jadi dengan yang delimiternya koma, nanti jadi dalam satu list itu ada mereka gitu. Nah ini tuh bisa dilakukan dengan Pardo, terus kita masukkan ke kelas yang sudah kita define di atas. Jadi untuk Pardo sendiri dia menerima parameternya itu tuh adalah kelas. Jadi di kelas ini juga kita harus inherit yang namanya beam.dufan. Jadi ini tuh adalah digunakan suatu objek yang digunakan untuk mendefine fungsi-fungsi gitu yang akan kita gunakan untuk memproses elemen. Jadi dari sini sendiri sebenarnya Dufan itu di dalamnya tuh ada banyak function, tapi yang perlu kita override itu hanya yang function proses ini sih. Jadi ini bisa kita masukkan seperti membuat function di Python pada umumnya, jadi dengan format def, lalu ini nama functionnya. Lalu untuk dari sini sendiri kita elemen itu nanti adalah dari input elemen dari input elemennya gitulah dari tadi list yang untuk inputnya. Lalu untuk returnnya seperti map sendiri yang sebelumnya kita mau split dengan koma lalu dijadikan list untuk return type-nya. Jadi kita define returnnya formatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan untuk part lainnya dari yang tadinya seperti ini akan menjadi udah jalan.
Kita tinggal tunggu result. Internetnya kenapa ya? Disconnect. Oke, ini jalan. Nah, yang inputnya tadi seperti itu nih, jadi satu-satu kan untuk tadi satu string saja, sekarang jadi dipisah per koma, dia menjadi satu elemen di dalam satu list. Lalu kita masuk ke Pardo berikutnya, kita bisa memfilter juga. Jadi sebelumnya kita yang mau kita jadikan contoh adalah kita mengambil data-data ini hanya yang dari departemen accounts gitu. Jadi di sini juga sudah di-define kelasnya filter accounts employee. Untuk prosesnya sendiri nanti dari setiap input yang masuk akan difilter dulu menjadi elemen ketiganya, itu di indeks ketiga itu kita cari yang sama dengan account. Jadi kalau misalnya untuk tadi kan di sini ada banyak, ada account, ada HR. Untuk indeks ketiga sendiri kan ini 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi setelah itu kita filter, akan kita coba di sini. Jadi harusnya hasilnya juga sudah yang account semua seperti ini. Lalu yang selanjutnya juga ini adalah proses pair-nya sih. Jadi dari sini yang terjadi di pair itu kita ambil tadi elemen ketiga, yaitu nama departemen ditambah, jadi stringnya itu akan kita gabung seperti kita concat dengan koma. Lalu setelah koma kita tambahkan lagi elemen pertama itu adalah nama dari employee ini. Jadi untuk departemen koma nama, jadi akan kita pasangkan dengan satu value yaitu 1 gitu. Untuk hasilnya sendiri adalah jadi kan ini dari yang tadi orang-orang di departemen account kita keluarkan, lalu juga kita pasangkan dengan namanya di concat. Lalu juga akan kita pairing dengan value 1. Untuk selanjutnya yang akan kita lakukan adalah group by key. Group by key itu ini key-nya, ini value-nya. Jadi nanti per key dan value ini akan kita apply kelas, akan kita group dulu. Jadi untuk group by key sendiri dia akan nge-grouping dari key ini dia ada value-nya berapa apa-apa aja dalam list gitu di sampingnya. Nah, ini ada 111 berarti tadi adalah jumlah dia dalam data yang tadi kita ambil. Selanjutnya itu yang akan kita apply adalah Pardo lagi, tapi ini akan melakukan komputasi. Komputasinya sendiri berarti untuk elemen yang masuk nanti akan dibaca sebagai key value pair. Lalu yang akan kita proses keluarkan outputnya adalah nanti sebuah list, tapi di dalamnya itu ada key dan untuk value-nya sendiri nanti akan di sum. Jadi seperti ini key-nya di sini. Nanti yang ada dalam sini sebagai value setelah koma ini kan value-nya. Jadi untuk value ini akan kita sum gitu untuk satu-satunya. Jadi kayak seperti kita mau menghitung berapa absensi dia pada saat yang terjadi gitu. Untuk outputnya sendiri nanti akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Ini untuk contoh dari Pardo. Lalu untuk yang selanjutnya kita ada sampel dari combine transform. Jadi ini masih nanti kita ke situ. Untuk sementara kita langsung ke pipeline-nya dulu. Jadi di sini contohnya tidak menggunakan read dari teks dulu, tapi kita memakai create sendiri in memory data. Jadi ini satu list isinya ada angka-angka random. Yang akan kita lakukan itu adalah menghitung average dari angka-angka ini. Tapi kalau misalnya untuk dari proses pengerjaannya sendiri kan nanti ini kan namanya parallel processing. Jadi mungkin bisa aja contohnya misalnya kayak kita punya 3 proses gitu, 3 mesin yang menghitung ini dalam membagi-bagi pekerjaan gitu. Jadi mungkin ini 3 di awal, terus ada yang nanti dihitung di mesin berikutnya ada 3 lagi dan sisanya di 2 di tempat lain. Nah ini kan supaya dia menghitungnya benar gitu, mereka akan melakukannya dengan nanti membuat key dan value pair untuk kayak perhitungan dari sum dan juga count-nya gitu untuk dari setiap elemen-elemen yang masuk di mereka gitu. Nah, caranya di sini dari saat pertama kita create, ini yang akan kita lakukan adalah combine globally dan masuknya di average fund. Ini kita mendefine kelas di sini sih. Jadi kalau misalnya untuk combine globally sendiri, untuk dari kelas yang kita masukkan sebagai parameter, nanti dia harus inherit objek yaitu combine fund dari BIM. Jadi dalam sini kayak
kalau dia masuk ke sini dia akan ada beberapa function yang harus kita override juga sih. Jadi ini memang sudah kerangkanya seperti itu. Jadi awal-awal kita akan membuat create accumulator untuk kayak store dia kayak inisialisasinya gitu. Misalnya awal kan kita mau menghitung ada sum, ada count, kita mulai dari 0,0 gitu. Lalu untuk penambahan inputnya, jadi nanti kalau sudah masuk inputnya dia akan otomatis input ini menambahkan semua yang kayak masuk di sum-nya. Jadi tadi kan inputnya key dan value pair. Untuk key-nya sendiri nanti akan ditambahkan di sum. Lalu untuk dari count-nya dia akan tiap kali ada input yang masuk dia akan ditambahkan 1 gitu. Jadi harusnya sih tadi angkanya seperti ini karena kan tadi kan dibagi 3 proses gitu kan. 3 proses. Jadi misalnya awalnya 15, 5 dan 7 ditambah jadi 27. Terus ini ada 3 item gitu. Kalau selanjutnya juga totalnya ada 39, ada 3 item dan sisanya ada 18 untuk sum-nya dan 2 item. Lalu masuk ke function berikutnya yang merge accumulators, dia di sini ada function zip. Jadi untuk ini dari sendiri, ini merupakan function dari Python sih sebenarnya. Jadi untuk dari sini sendiri, kalau untuk di zip, dari yang tadinya seperti ini, dari hasil function di atas, dia akan berubah. Jadi awal itu adalah individual sum dan individual count. Jadi dia akan mengambil yang awal dulu, misalnya ini yang pertama. Setiap item-item pertama akan dia kelompokkan di satu tuple. Terus untuk yang berikutnya dia akan mengelompokkan item keduanya itu. Jadi tadi 27, 39, dan 18. Terus untuk yang item keduanya 3, 3, dan 2 gitu. Jadi untuk dari return-nya sendiri nanti dari ini yang akan masing-masing tuple ini akan bisa menjadi hasil nanti 84 dan 8. Jadi ini sebenarnya ada representasi dari sum dari angka-angka ini. Kalau misalnya yang di sini adalah sum dari, bisa dibilang adalah count dari item-item yang ada dalam satu list ini. Jadi ada 8 item di dalam list. Nah, terus untuk yang terakhirnya, kita akan, karena kita mau mencari average, jadi extract outputnya itu adalah, kita define sum, inputnya itu adalah yang tadi input ini. Jadi ini kita namakan ini sum dan ini adalah count gitu. Kita masukkan nama variabelnya. Untuk return value-nya sendiri kita menggunakan if else sih. Karena ada kemungkinan dia untuk count-nya 0. Kalau misalnya 0 dia akan mengeluarkan error gitu. Jadi kayak kita harus mitigasi itu dengan cara else-nya float-nya nanti kita berikan value none. Jadi kalau misalnya dia gagal gitu dia akan mengeluarkannya none bukan error. Lalu untuk dari, kalau misalnya ada sendiri angka-angka yang normal, dia akan menghitung, jadi dari sum ini dibagi count, jadi 84 dibagi 8. Untuk hasil sendiri, ini tadi sudah benar ya, 10,5. Soalnya kalau misalnya untuk processing lain, mungkin kayak 3 ini dihitung di awal, sudah dihitung average-nya sendiri, ini juga dihitung average-nya sendiri, dan ini juga, nanti kalau terakhir lagi di average dari itu semua, itu hasilnya 10,3 sih, dan itu hasilnya salah. Jadi dari BIM sendiri sudah kayak lebih baik dalam memproses data seperti ini. Dan itu bisa dilakukan dengan combine transform. Nah, untuk yang selanjutnya, example selanjutnya adalah code transform. Jadi mungkin untuk dari pipeline-nya sendiri ini yang agak familiar dari yang sebelumnya pernah saya share. Jadi kita punya input collection seperti yang tadi, departemen data. Jadi kita ada absensi, data-data absensi. Lalu mungkin kita mau menghitung ada yang dari departemen account, ada yang dari departemen HR. Nah ini kan sebenarnya kita bisa membuat 2 pipeline yang ini sih. Jadi yang hijau ini yang saya comment out sebenarnya tadinya tuh kita bisa aja memakai ini gitu. Tetap dinyalakan, tapi yang ini juga tidak ada gitu. Jadi ini adalah pengganti dari 3 line di atas ini. Misalnya kan karena sebenarnya ini sama gitu. Jadi prosesnya yang akan kita lakukan di account dan HR itu sebenarnya sama, tapi mungkin cuma bedanya satu kita carinya account, satu kita carinya HR. Kan mungkin agak redundant kalau kita harus menulis ini. Apalagi ini kan mungkin cuma 3 proses, tapi mungkin ada yang kayak lebih kompleks lagi, bisa sampai mungkin beberapa step lagi. Nah itu kan agak sedikit redundant kalau ditulis-tulis ulang. Jadi
bisa kita manfaatkan seperti di Python kalau misalnya kita membuat function gitu. Jadi function nanti kita tinggal ganti-ganti parameternya gitu. Kalau di sini itu namanya kita mendefine-nya sebagai composite transform sih. Jadi di atas ini ada kelas namanya myTransform. Dia juga harus inherit namanya beam.ptransform. Jadi di dalamnya ada satu function yang harus kita override, yaitu expand. Nah, di sini kita bisa define satu P collection. Nah, di sini ada seperti kita buat sub inilah, sub pipeline gitu. Jadi di sini kita ambil yang tadi, di sini 3 yang sebenarnya sama, bisa kita pakai di 2 tempat ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Jadi untuk di sini kita pertama melakukan combine per key, terus filter dan map. Ini kan di 2 tempat ini harusnya sama begitu. Saya comment out. Jadi intinya sih setelah kita membaca file ini dan di split row-row-nya seperti yang sebelumnya itu, dia kan akan masuk ke proses account dan HR. Jadi bercabang gitu. Karena dua-duanya mulai dari input collection gitu. Lalu kalau misalnya ini kan kita filternya account, kalau ini kita filternya HR. Dan di sini juga sama, kita pasangkan dengan satu, tapi untuk yang proses selanjutnya karena sama, dan kita sudah memfilter datanya sesuai dengan yang kita mau, yang di atas account dan yang sini HR, kita tinggal masukkan dia ke ini, ke composite transform ini. Jadi kayak nanti dia otomatis akan merun proses yang ada di dalam kelas ini gitu. Dan selanjutnya kan dia akan merite ke 2 file yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita keluarkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya yang dari file account, yang di bawahnya ini dari file HR. Oke, kalau untuk yang terakhir mungkin ya contohnya ini ada contoh dari cogroup by for join. Jadi di Apache Beam sendiri itu ada function ya seperti function transform itu untuk menjoin data. Jadi mungkin contohnya kan tadi kita ada punya 2 data. Ini salah satu datanya departemen data yang tadi ini employee ID, employee name, departemen ID, departemen name, dan ini tanggal absensi. Dan ini juga sebenarnya ada employee ID, nomor telepon employee, dan ini location dari employee. Jadi ini file yang berbeda gitu kan. Mungkin satu waktu kita mau menggabungkan 2 data ini, kita butuh data location dari employee tersebut. Kalau di sini kan bisa kita lihat kita punya satu common key untuk menjoin kedua data ini, yaitu employee ID. Nah, jadi yang akan kita lakukan itu adalah pertama-tama sih kita ada satu pipeline yang kita buat, dia tuh membaca data dari departemen data. Lalu untuk yang kedua, collection kedua itu adalah kita membaca data dari location.txt. Nah, ya karena untuk yang kita mau melakukan cogroup by ini sebenarnya untuk inputnya sendiri tuh bentuknya harus key dan value pair. Jadi karena itu kita harus membuat dia menjadi suatu tuple dengan menggunakan transform map gitu. Untuk mapnya sendiri, function yang kita define di sini itu kita split seperti tadi yang awal-awal. Jadi kita split per koma, kita tokenize gitu. Terus kita buat tuple-nya dalam bentuk, jadi key-nya itu yang kita ambil adalah ini employee ID tadi untuk yang apa sih? Elemen pertamanya, elemen indeks 0. Lalu untuk yang value-nya kita ambil pokoknya semuanya kayak ini indeks 1 sampai yang tidak didesain itu berarti dari sini indeks 1 sampai akhir gitu. Ini akan menjadi value-nya, sedangkan ini key-nya. Dan sama juga dengan location, nanti kita ambil ini menjadi key-nya dan data sisanya menjadi value-nya di dalam satu tuple. Lalu setelah kita dapat, kita result ini kita masukkan dia menjadi sebuah dictionary. Jadi untuk departemen data kita masukkan data tadi hasil dari membuat tuple dari departemen data. Kalau untuk log data kita masukkan tuple hasil dari yang tadi kita proses dari location.txt. Lalu dari sini baru kita bisa menggunakan transform method cogroup by key karena dia kan inputnya itu bentuknya harus dalam dictionary juga key value pair gitu. Lalu untuk terakhirnya setelah kita masukkan dia ke sini, dia akan mengelompokkan dia ke seperti ini sih hasilnya.
Ini memang agak belum terlalu bagus gitu ya. Jadi dia akan misalnya departemen untuk ID ini, employee ID yang ini departemen datanya adalah mungkin dia namanya apa, bla bla bla. Dia akan sesuai berapa input yang masuk dari data tersebut. Lalu untuk yang data keduanya itu adalah location data, itu ada di terakhir di sini. Jadi dia ini nomor teleponnya, ini juga ininya, locationnya gitu. Untuk dari ini sendiri sih dia juga karena ini bisa beda karena mungkin dia memang ada dua data yang berbeda gitu untuk nomor teleponnya di file tersebut. Mungkin untuk sharing contoh-contoh transform yang hari ini akan saya share juga sampai di sini dulu sih Mas, karena memang ini sudah digabung dengan yang minggu lalu, ini sudah semuanya dari course yang kemarin.